Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang soal yang telah diberikan. Untuk pertanyaan nomor 1, dipersilakan untuk Fabian dan Muhammad Agung Maulana. Ya, untuk yang pertama di sini ada polimer, nama monomer, dan kegunaan dan proses pembuatannya. Yang pertama ada polietilea. Nama monomernya etena, kegunaannya panci anti lengket, proses pembuatan diadisi. Nomor 2, protein. Nama monomernya isopropena, kegunaannya serat sintetis, proses pembuatannya kondensasi. Yang nomor 3 adalah terakhir, karet alam, nama monomernya isoprena, kegunaannya sarung tangan karet, proses pembuatannya adisi. Langsung dilanjut oleh Agung Maulana. Ya, yang keempat ada polivinil klorida dan nama monomernya finolinnya selair dan pipa. Proses pembuatan yang kelima ada monomernya Dilanjut nomor 2, soalnya pilihlah mana reaksi substitusi, mana eliminasi, dan mana adisi. Pada reaksi yang pertama, yaitu reaksi substitusi. Karena alkana direaksikan dengan gas halogen, maka terjadi substitusi. Karena ada pertukaran gugus, satu atom H pada pentana digantikan oleh atom Cl. Lalu yang nomor 2, reaksi kedua yaitu reaksi oksidasi. OH merupakan alkohol primer, yaitu gugus OH terikat pada atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Alkohol primer jika dioksidasi maka menghasilkan aldehid. Adanya penggunaan oksidator yang kuat yaitu KMNO4 akan membentuk asam alkanon. Lalu reaksi yang ketiga yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi pada senyawa yang memiliki urutan rangkap. Adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi di atas adalah reaksi adisi pada alkena rangkap 2. Adisi alkena dengan HCl mengikuti aturan Markovnikov, yaitu atom H pada HX akan terikat pada atom rangkap 2 yang memiliki banyak atom H. Dilanjut oleh Nova. Izin melanjutkan reaksi pada nomor 4, yaitu eliminasi, yang merupakan kebalikan dari adisi. Eliminasi ini membentuk ikatan rangkap. Untuk nomor 5, itu reaksi oksidasi. Jadi alkohol sekunder jika dioksidasi menghasilkan senyawa keton. Alkohol sekunder gugus min OH terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder merupakan atom C yang mengikat dua atom C lain. Ya, cukup. Dilanjut nomor 3, jelaskan tentang cara pengujian bahan makanan menggunakan indikator A. Santoproteat, B. timbal 2 asetat, C. biuret. Saya akan menjelaskan yang A. Uji santoprotein merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzena. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat yang merupakan salah satu asam pekat. Larutan asam nitrat ini ditambahkan dalam larutan protein
Setelah kedua larutan tersebut tercampur, maka akan terjadi reaksi ini sehingga terbentuk endapan berwarna putih. Langkah selanjutnya dilakukan pemanasan terhadap larutan tersebut. Pada tahap ini, endapan berwarna putih akan berubah warna menjadi kuning. Reaksi perubahan yang terjadi tersebut disebut nitrasi pada inti dari benzena yang terdapat pada molekul dari protein. Hasil positif pada uji santoprotein adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Pada uji ini digunakan larutan asam nitrat yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Asam amino yang menggunakan reaksi positif untuk uji ini yaitu tirosin, fenilalanin, dan tripopan. Protein yang mengandung residu asam amino dengan radikal fenil dalam struktur kimianya, protein yang mengandung asam fenilalanina atau tirosina, jika ditambahkan dengan asam nitrat pekat akan terbentuk gumpalan warna putih. Pada pemanasan, warna gumpalan putih tersebut akan berubah menjadi kuning, yang akhirnya berubah menjadi jingga jika ditambah dengan larutan basa. Sebenarnya, proses ini dapat terjadi jika kulit terkena nitrat pekat, yang segera menjadi kuning karena terjadinya proses nitrasi inti benzena pada asam amino penyusun kulit. Pada senyawa yang bukan asam amino akan memberikan hasil negatif seperti kolagen dan gelatin. Akan dilanjut dengan Diki. Untuk selanjutnya, timbal 2 asetat. PbCH3COO2 juga dikenal dengan nama timbal asetat dan timbal diasetat. Adalah senyawa kimia kristalin putih dengan rasa manis. Senyawa ini dibuat dari reaksi timbal 2, oksidasi dengan asam asetat. Seperti senyawa timbal lainnya, senyawa ini merupakan senyawa yang beracun. Senyawa ini dapat dilarut di dalam air dan di gliserin. Jika bereaksi dengan air, senyawa ini akan membentuk trihidrat, PbCH3COO2-3H2O, yaitu senyawa kristalin monoklinik berkilauan yang tidak berwarna atau berwarna putih. Selanjutnya, yang terakhir ada C, uji biuret. Juga dikenal sebagai uji Piotrowski adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida ion tembaga 2 dan ikatan peptida akan membentuk kompleks berwarna senduduk atau ungu pucat. Dalam larutan basa, beberapa varian uji juga telah dikembangkan dari metode ini, seperti uji coba BCA dan uji Lowry. Reaksi uji biuret juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi protein, karena semakin banyak kandungan protein, maka semakin banyak pula peptida yang berikatan dengan ion Cu2+, sehingga warna ungu akan semakin pekat. Serapan pada panjang gelombang 540 nm berbanding lurus dengan konsentrasi protein, menurut hukum Beer-Lambert. Dilanjut oleh Katarina Ingrid. Terlepas dari namanya, reaksi ini ternyata tidak mengandung biuret, H2NCO2NH. Uji ini dinamai demikian karena dapat digunakan untuk mendeteksi ikatan mirip peptida dalam molekul biuret. Di Polandia, uji biuret juga dikenal sebagai uji Piotrowski untuk menghormati ahli fisiologi yang berkebangsaan Polandia, Gustav Piotrowski, lahir pada tahun 1833, yang memperkenalkan metode pengujian ini pada tahun 1857. Sekian, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.